Oke. Halo, selamat sore semua. Cek, cek, guys. Halo. Sore, Kak. Halo semua, selamat sore. Selamat bergabung kembali. Wih, udah banyak. Cukup banyak yang join. Kalian dari tadi di Zoom atau ada yang keluar dulu? Di Zoom semua ya? Boleh diketik di kolom chat kalau misalnya. Cukup ngomong sendiri di sini. Oke, selamat bergabung kembali teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti sesi 1, sesi 2, sesi 3, bahkan ada sedikit special performance. Mohon maaf, filternya belum dihilangin kan. Oke, terima kasih sudah bergabung, oh ya, it's okay. Kalau yang jaringannya buruk, kalau yang bermasalah, nggak bisa on cam, it's okay. Kalian boleh off cam, tapi selalu perhatikan materi yang disampaikan ya. Kita habis ini akan masuk ke sesi sharing nih, sesi sharing bersama Kak Dharma. Nah, sebelumnya aku mau lihat reaksinya dulu. Kalian masih, jangan bosan-bosan ya, hari ini sama besok akan sering berkaitan sama reaction. Aku mau lihat dong reaction kalian. Ya. Aku mau lihat dong reaction kalian. Apa ya, reaction apa nih kira-kira guys? Reaction apa kira-kira yang cocok? Soalnya jangan kayak tepuk tangan mulu, pegel juga tangan. Oh, raise hand, baik. Belum sesi Q&A, jangan raise hand dulu ya. Tolong kalian anak-anak ambis ditahan dulu pertanyaannya. Kita habis ini akan masuk ke sesi sharing bersama Kak Dharma. Sesinya slow banget. Jangan dianggap serius karena sesi seriusnya besok nih. Sesi yang serius-serius banget akan besok. Kita sharing-sharing biasa aja. Mungkin aku nggak usah di spotlight ya guys. Muka aku kegedean banget. Kita akan sharing session. Kak Dharma apakah sudah ada? Kak Dharma? Halo teman-teman. Oke, halo Kak Dharma. Kak Dharma selaku ini ya, Kak Dharma ini selaku project leader dari Financial Camp. Oh, suara aku kecil ya guys? Apa otak aku yang kecil? Enggak, suara aku kedengaran nggak? Cek, cek. Halo? 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 Kedengaran nggak suaranya? Oh ya, oke. Oke, kita akan masuk ke sesinya Kak Dharma nih. Kayaknya kalau dari yang aku lihat, kalian, aku mau lihat reaction yang dari CUHK dong, ada nggak? CUHK atau Loyola? Karena kayaknya kalau setengahnya lebih dari Loyola atau CUHK nih aku live aja deh. Kalian reunian ya, luar biasa. Ya, 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 keren, keren, keren. Aku mau, boleh dong, raise hand, raise hand, raise hand. Yang di CUHK, wih di CUHK atau Loyola, oke. Hai Made, wih Felis, Felis, Clara, Davin, Hai Audrey, Brandon, oke. Kalian ini emang pindah ya CUHK ke Zoom ini, luar biasa. Kita akan mendengarkan sharing session langsung dari Kak Dharma. Mau langsung dimulai atau mau perkenalan dulu nih Kak Dharma? Kayak udah nggak perlu perkenalan ya kalau setengah lebih isi Zoom udah kenal. Oh ya, tetap perkenalan lah. Oke, perkenalkan selaku project leader, boleh nih Kak Dharma sekarang kuliah di CUHK benar ya? Singkatan dari apa sih Kak? Aku nggak tahu loh. Aku lupa mulu. Chinese University of Hong Kong Shenzhen, China. Oh, di semester berapa Kak sekarang? Ya, Berapa? semester 3. Oke, keren, keren, keren. Dari yang aku lihat Kakak juga full scholarship ya? Iya, full scholarship sama Wih, full accommodation tuition. wih, di jurusan apa Kakak? Di jurusan apa? Financial engineering. Oke, financial. Berkaitan lah ya, makanya project ini dapat berlangsung dengan baik juga karena kebanyakan panitia cukup mengerti ya soal speaker-speaker yang cukup bisa dijadiin. Ini yang raise hand kalian masih mau nanya atau boleh di lower hand-nya guys. Kita akan masuk ke materi sharing bersama Kak Dharma. Aku mungkin bisa di spotlight. Apa emang udah di spotlight? Oke, Kak Dharma mau dibantu share screen sama operator atau bisa Enggak, share screen? aku share sendiri ya. Oke. Wes. Ayo silakan reunian di kolom chat, it's okay. Oke, kalian bisa reunian di kolom chat guys. Aku merasa left out tapi it's okay. Oh, bentar. Sehabis sharing session ini nanti juga akan diisi dengan special performance dan setelah itu akan dibagikan link presensi sekaligus tugas. Jadi link presensi juga berkaitan sama link feedback dan tugas jadi satu guys. Tapi tugasnya gampang kok.
ya upload story lah ya. Kita spam story hari ini. Boleh Kak Dharma langsung dilanjut ke materi. Waktu dan layar dipersilakan untuk Kak Dharma. Oke, good afternoon all emissaries. Perkenalkan, namaku Dharma Setiawan, biasa dipanggil Dharma, dan saat ini aku sedang menempuh pendidikan tahun keduaku di Chinese University Hong Kong Shenzhen, jurusan Financial Engineering, Quantitative Finance Stream. Nah, tapi mungkin sebelum masuk ke situ, aku akan memberikan introduksi terlebih dahulu. Aku lahir di Magelang, kota kecil, ya mungkin kalian tahu ya, Borobudur, 30 November 2002. Dan saat ini aku juga sedang magang di banyak sekali tempat, tapi mungkin yang paling terkenal dan kalian mungkin tahu adalah tentang Akademis.id. Aku menjadi CEO analis di sana dan juga helper di Growth Lab. Nah, mungkin sebelum aku masuk ke materi sesi sharing sessionku, aku bakalan cerita sedikit nih tentang financial camp itu sendiri. Ya, mungkin ini kalian nggak tahu ya behind the story-nya. Kayak apa sih financial camp itu? Kayak mungkin MC juga belum jelasin banyak, dan aku di sini akan jelasin dulu. So, perkembangan financial camp. Mungkin kalian pernah tahu ya, financial camp itu kita mulai dari nol, teman-teman. Gak ada yang tahu nama kita. Beneran, mungkin kalian cari dimanapun, gak ada. Dan kalian tahu, kita cuma bangun event ini dalam waktu 3 minggu. Kurang lebih 3 minggu. Aku masih ingat tuh, mungkin teman-teman panitia masih ingat ya. Kayak aku bilang, teman-teman, semangat loh. H-19 kita acara. Dan kita buka open registration cuma 8 hari ya teman-teman. Kalian mungkin tahu all emissaries kita buka cuma 8 hari dan kita tutup tadi jam 9. Dan kalian bisa bayangkan dalam waktu 8 hari kita mendapatkan 714 pendaftar pada acara event ini. Ini data terbaru, bukan aku edit-edit, bukan apa, ini beneran yang terjadi. Nah, terus mungkin kalian juga lihat IG kita, Instagram kita itu benar-benar dari nol, dan sekarang kita sudah grow sampai 435 followers yang terakhir. Dan kalian pasti tahu ya, ini followers nih pasti murni karena kita juga nggak wajibin kalian kan untuk follow kita di form registration. Jadi ini kalian follow karena beneran pengen tahu tentang event kita dan ingin mengerti tentang financial camp ini. Nah, aku di financial camp ini menjabat sebagai project leader. Mungkin ini pertama kalinya teman-teman aku menjabat sebagai leader dalam menghandle suatu event besar. Bahkan kalau kalian pernah tahu, aku mungkin sharing sedikit. Aku pernah kayak dikeluarin dari tempat magangku karena dia merasa bahwa aku tidak mampu membuat event. Waktu itu aku menjadi public relation, teman-teman di situ. Dan akhirnya aku mundur dari tempat itu. Tapi sekarang aku bisa hadir di sini dan menyembahkan financial camp ini kepada kalian semua. Dari semua respon yang sudah aku baca, banyak sekali yang bilang event ini sangat insightful, sangat keren, sangat luar biasa. Memang sangat luar biasa. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana cara aku meng-approach speaker-speaker itu. Karena 6 speaker itu, jujur aku semua teman-teman yang meng-approach mereka, dari satu persatu, tambah sedikit demi sedikit, mungkin Ricci tahu ya, kayak ada kita mulai kebingungan nih. Awalnya kita hanya merencanakan 4 sesi, teman-teman. Tapi kalian bisa lihat sendiri, kita sampai ke 6 sesi. Dan ini benar-benar padat. Teman-teman datang dari tadi jam 10 sampai jam 5, ikut webinar 7 jam. Itu benar-benar luar biasa untuk belajar financial technology. Karena biasanya ya webinar 1 atau 2 kali ya. Ini benar-benar sampai 3 kali. Dan mungkin kalian sampai ngisi presensi tuh cepat-cepat gitu ya. Kayak, wah ini gimana ini? Presensinya sudah tutup. Nah, tapi ya itulah yang harus kalian lakukan. Dan mengapa kita tidak memberikan
sertifikat di setiap sesi, ya karena kita tidak mau obral sertifikat, teman-teman. Sertifikat kita harus diperjuangkan. Dari 714 pendaftar, aku ingin tahu nih, berapa emissary yang layak untuk mendapatkan sertifikat itu. Karena pasti banyak yang gagal. Dan kita juga akan mencari 5 best emissary dan pemenang di setiap games dan assignment. Nah, terus kalian mungkin pernah lihat ini di post mungkin pada tanggal 27 Agustus ya. Ini pertama kali meet our team, mulai dari Richie yang juga menjabat sebagai tepuk tangan dong, nggak boleh nih, harus tepuk tangan nih kalau ada nama Richie kan harus MC, tepuk tangan guys. MC dan juga koordinator acara, terus Iva sebagai sekretarisku, Akmal sebagai koordinator public relation, Nap tadi sebagai Danus, dan juga untuk tim desain itu semua murni dari teman-temanku, sahabat-sahabatku yang aku invite mereka datang ke sini. Dan dikoordinatori oleh Davin. Nah, mungkin aku benar-benar nggak nyangka sih teman-teman tadi aja yang sampai kapan kita oprek buat open registration buat jadi anggota kita. Nah, mungkin itu akan dipertimbangkan lebih lanjut ya. Kita belum kepikiran sampai ke situ sih. Kita baru musingin event sampai day one day itu ya mah belum sampai kepikiran akan ada yang mau masuk. Ya benar sekali Rizky. Terus mungkin ya perjuangan teman-teman sampai di sini, aku benar-benar belajar banyak teman-teman dari event ini. Mulai dari menghandle tim, terus bagaimana apabila ada anggota yang males-malesan atau tidak mau berkontribusi. Nah itu aku sebagai ketua, aku harus mengambil tindakan. Tapi aku juga bukan ketua yang bosi atau nyuruh-nyuruh aja. Mungkin kalian tahu, terutama tim desain ya, aku juga nemenin kalian, dan aku sama sekali nggak bisa desain teman-teman. Jadi ya, aku cuma bisa nemenin mereka sampai 2:30 pagi. Mungkin kalian lihat trailer kita, teaser kita, itu dibuat oleh temanku Daru, yang tadi juga main piano. Dan juga di koordinator acara, aku juga bantu ngedit banyak hal, ngisi di sana-sini, dan juga di public relation aku juga membantu mencarikan medpar mulai dari saham daily, itu mereka membantu kita. Nah mungkin tadi ya belum terjawab ya bagaimana kok bisa aku meng-approach 6 speaker itu. Jadi gini teman-teman, aku tuh sejak SMA aku mulai merasa bahwa aku hidup, aku harus membuat impact ke banyak orang. Dan bersyukur banget aku bisa menghadirkan Financial Camp ini. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, gimana kok speakernya mau sih datang ke acara kita? Kita tuh siapa? Kita pasti 0 followers dan mereka nggak tahu kita loh. Tapi mereka mau datang di sini. Dan jujur teman-teman, itu karena mungkin kita memiliki misi yang sama, yaitu ingin memberikan impact ke teman-teman dan ingin men-sharingkan pengetahuan kita dan juga pengalaman kita di bidang fintech ini. Nah, terus ini last meeting kita kemarin Rabu. Oke, sebentar. Itu kewajiban ya teman-teman. Mungkin kalau di sesi akhir nanti kita wajib banget pakai emoji Richie. Kita harus pakai emoji daun. Sebelumnya Kak Dharma, maaf ya, aku mau bilang dulu untuk absen belum dibuka ya teman-teman, akan dibuka sebentar lagi ya, masih ada sedikit koreksi, bisa didengerin dulu Kak Dharma sharing tentang Financial Camp ini, kenapa sih kita ngadain ini, latar belakang segala macam. Wes. Ya itu teman-teman, terus dalam waktu 3 minggu, kita bisa menghadirkan acara ini. Dan itu benar-benar kayak rasanya dikejar-kejar teman-teman. Kayak tiap hari ada deadline terus sampai kepikiran sampai akhirnya acara ini berlangsung. Dan bisa dibilang cukup sukses ya, Rich. Karena iya, betul. Kalian reaksinya keren banget. Tadi kita masih ada ini ya, kita masih gladi bersih, tapi yang waiting list sudah banyak banget. Yang ikut sampai sesi terakhir juga banyak banget. Terima kasih teman-teman atas responnya. Semuanya berlangsung karena kalian juga. Ini series. Nah, terus aku juga mendatangkan special performance, itu juga teman-teman dari Daru, dia
dia pernah tampil di konser, mendapatkan ABRSM 5, habis ini penampilan dari Okta, dia juga menang lomba DBL, terus besok kita juga mendatangkan penyanyi The Voice Kids yang udah masuk TV bahkan, dan juga yang terakhir adalah Rose. Stop. Jangan di-spill dulu. Yuk, masuk materi selanjutnya kita. Itu kita udah spill sih, Rich. Oh iya. Jadi itu saja teman-teman tentang financial crime ini. Aku benar-benar bersyukur aku bisa membuat event ini dan menjadi leader di acara ini. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke materiku hari ini. Mulai serius ya teman-teman. Tentang what is financial engineering, brief definition about FE, dan certification test in financial industry, dan yang terakhir adalah animasi video tentang online shopping yang aku buat bersama teman-temanku di Jawa Kasenjan. Nah, yang pertama adalah what is financial engineering. Let me bring you to one of the rarest measure in Indonesia. Topik pertama kita mungkin apabila kalian terjemahkan bahasa financial engineering adalah rekayasa keuangan. Jujur itu sangat-sangat aneh ya, maksud keuangan bisa kita rekayasa, tetapi ada juga teman-teman jurusan ini. Melansir Investopedia, financial engineering adalah penggunaan teknik matematika untuk memecahkan permasalahan keuangan. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja, kita juga membutuhkan tools dan pengetahuan lain di berbagai bidang, mulai dari ilmu komputer, statistika, ekonomi, dan matematika terapan. Dan di tengah-tengahnya itu adalah financial engineering. Nah, biasanya FI itu dibagi menjadi dua, yaitu quantitative finance dan financial technology. Kalau jurusanku sendiri adalah quantitative finance, itu lebih fokus ke matematika dan statistik. Kalau financial technology itu lebih fokus ke programming. Jadi, kita bahas financial technology, bahkan juga ada ya jurusannya tentang FI financial technology ini. Dan setelah lulus quantitative finance, biasanya kita akan mendapat julukan sebagai quant. Nah, pengetahuan dari berbagai bidang tersebut digunakan untuk mengatasi masalah keuangan yang sedang terjadi dan dijadikannya suatu produk keuangan yang inovatif. Banyak yang merujuk financial engineering itu digunakan oleh berbagai lembaga keuangan seperti bank, asuransi, hingga lembaga sekuritas. Dan orang-orang yang bertanggung jawab di sini sudah tentu kita sebut sebagai financial engineers. Nah, penggunaan FI itu ada 4 ya teman-teman, yaitu sebagai model investasi baru, model penanaman kredit baru, metodologi analisis investasi baru, dan model keuangan baru. Financial engineer menguji coba model resiko kuantitatif dan memprediksi apakah produk keuangan yang akan dijalankan dapat memberikan keuntungan dan akan berjalan dalam jangka waktu yang lama. Nah, cara menerapkan FI ini juga mirip nih dengan cara menerapkan berbagai hal yang lain. Tentu saja yang pertama kita harus identifikasi permasalahan, yaitu menganalisis permasalahan dan membuat hipotesis. Kemudian dilihat apakah penyelesaian masalah tersebut adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh pasar. Dan yang berikutnya adalah pembuatan MVP. MVP itu adalah minimum viable product. Nah, ini biasanya digunakan sebagai kerangka untuk membuat startup. Sebagai hipotesis kebutuhan dan model yang ditemukan. Yang ketiga adalah workshop pengembangan produk. Nah, setelah MVP tadi diedarkan, kita harus mengirimkan kepada para pengguna untuk mendapatkan feedback, dan biasanya kita menggunakan survei pelanggan. Selanjutnya, dengan menjamin kualitas produk. Kompleksitas produk yang dibuat perlu pengujian lebih lanjut untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, berikutnya, produknya tentu saja sudah jadi. Dari berbagai transformasi MVP, kita sudah mendapatkan produk jadi, dan selanjutnya adalah penetapan harga. Setelah produknya jadi, kita harus menentukan nih berapa harga yang tepat untuk menggunakan produk tersebut, seperti apa skemanya, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir adalah launching produk atau peluncuran produk, yaitu pemasaran seperti untuk memasarkan produk, seberapa besar skala peluncurannya, dan promosi seperti apa yang akan dilakukan. Nah, di Indonesia sendiri, profesi ini masih kurang populer, teman-teman, karena produk keuangan yang ada di Indonesia cenderung mengikuti produk keuangan yang sudah ada. Namun, ada banyak profesi yang memiliki job desk hampir sama dengan FI,
dan kalian bisa memilih untuk masuk menjadi financial analyst, fraud analyst, hingga risk analyst. Nah, berikutnya kita akan mengenal 5 sertifikasi di bidang keuangan. Nah, bagaimana sih cara membedakan satu kompetensi satu orang dengan orang yang lainnya di bidang keuangan? Selain pengalaman dan rekam jejak, CV yang bagus, salah satu yang membedakan adalah sertifikasi. Sertifikasi adalah bukti kompetensi seseorang di bidang tertentu dan diperoleh dengan cara mengikuti berbagai tahap pelatihan hingga ujian. Nah, apa sih gunanya sertifikasi ini? Ini sebagai penguat daya tawar seseorang. Dengan kata lain, sertifikasi bukan hanya menunjukkan kemampuan dan keahlian seseorang, tapi juga menjadi nilai lebih untuk mendapatkan kepercayaan publik dari pihak yang membutuhkan jasa tertentu. Nah, sertifikasi di bidang financial industry ini, aku akan bahas 5 saja, yang paling terkenal. Yaitu yang pertama adalah CFA, Charter Financial Analyst, CFAB, Certificate in Finance Accounting and Business, CFP, Certified Financial Planner, CPA, Certified Financial Planner, dan CWM, Certified Wealth Managers. Nah, mungkin CFA ini yang paling terkenal. CFA adalah salah satu sertifikasi bergengsi di bidang investasi dan keuangan di dunia. Dan jumlah orang yang memiliki sertifikat ini mencapai lebih dari 100.000 orang di seluruh dunia. Nah, akan tetapi menurut survei yang baru saja dilakukan pada tahun 2019, itu jumlah orang yang mendapatkan sertifikasi CFA ini baru sekitar 261 orang. Nah, kita juga menghadirkan nih besok pembicara kita, spokeswoman kita, Cik Joai, yang juga saya akan memoderatori dia, yaitu juga mendapatkan sertifikasi CFA. Nah, besok mungkin kita akan tanya-tanya lebih lanjut tentang CFA ini. Nah, ujian CFA ini terdiri dari 3 level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Dan biasanya akan ada banyak sekali pelatihan yang dilakukan oleh perguruan tinggi maupun non-perguruan tinggi. Bahkan kalau tidak salah, siswa itu juga menjadi salah satu teacher untuk mengambil sertifikasi ini. Dan selanjutnya adalah CFAB, program sertifikasi oleh Institute of Chartered Accountants in English and Wales, sebuah lembaga global yang terpusat di London, Inggris, dan memiliki perwakilan di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi ini bisa ditempuh dalam jangka waktu 1 tahun saja. Selanjutnya adalah CFP, Certified Financial Planner. Biasanya diikuti oleh perencana keuangan, baik yang bekerja secara independen, ataupun bekerja di industri keuangan seperti perbankan, asuransi, atau pasar modal. Dan program sertifikasi ini ditawarkan oleh FPSB, Financial Planner Standards Board, yang memiliki jaringan di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan sertifikasi ini digunakan untuk memastikan bahwa perencana keuangan memiliki pengetahuan yang memadai. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi ini, kalian harus bisa melewati tes pendidikan dan ujian, tes uji pengalaman, dan juga yang terakhir yang tidak kalah penting adalah etika. CPA, Certified Public Accountant, adalah sertifikasi yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dan apabila kalian ingin membuka izin praktek, kalian harus memiliki sertifikasi ini, dan yang akan dipelajari adalah tentang akuntansi, audit, pengendalian internal, sistem informasi, perpajakan, ekonomi makro dan mikro, manajemen keuangan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah CWM, sertifikasi yang dibutuhkan profesional yang bekerja di industri keuangan di bagian wealth manager atau pengelolaan kekayaan para nasabah. Nah, ini kita akan mempelajari dasar-dasar pengelolaan kekayaan, investasi, manajemen risiko, aspek legal, mengelola pensiun, dan sebagainya. Dan program ini menggunakan standar kompetensi internasional yang digunakan di berbagai negara maju, seperti Inggris, Kanada, Australia, dan sebagainya. Dan tujuan kalian mendapatkan sertifikasi ini untuk mendapatkan kepercayaan nasabah ya, yang ingin kekayaannya dikelola. Nah, itu tadi teman-teman 5 jenis sertifikasi yang bisa kalian tempuh apabila kalian sudah menamatkan S1 dan ingin langsung terjun di bidang finance. Nah, untuk memasuki materi yang terakhir, aku akan mempersembahkan animation video. Ini video
ITE yang aku buat bersama teman-teman di Jawa Senjan dan masuk top 10 video di Jawa Senjan juga. Jadi kita langsung aja nonton ya. Hello everyone, welcome to our video all about online shopping. Have you ever been in a position where you want to buy something but you don't want to go to the store? Or maybe quarantine is forcing you to stay at home and you cannot go out to buy the products you want. The solution is simple, online shopping. But what exactly is online shopping? Online shopping is the action or activity of buying goods or services via the internet. Let me introduce you to Ali. He is stuck at home during the quarantine. He wants to buy new shoes, but he cannot go to the shoe store. So, he opens his phone and he finds an ad about online shopping. He finds an online shopping application. He looks for the shoes that he wants to buy. He finds that there are much more choices online than the ones in the store. He picks the one he wants and then he buys them. After waiting a couple of hours, his shoes arrive. He opens it and is happy that he can still buy the shoes even if he is stuck at home. He realizes that the price is actually cheaper than the regular store price. Ali is so excited about online shopping. He decides to use online shopping whenever he wants to buy something. The next day, Ali wants to buy something again. He wants a new t-shirt. After browsing various online shops, he finds 2 t-shirts from different online shops. He places his order after he chooses the size. This time, his order took a bit longer. His first t-shirt arrives after 1 month. There are a lot of delays in the delivery this time. After opening the package, Ali is so surprised when he sees his shirt. It is not what he expects to be. The shirt is in a different color than he ordered. Not only that, when he tries to put it on, it is too small. Ali is very disappointed. It is even worse for his second order, which doesn't even arrive. He is furious with the seller. He tries to contact them, but no one is answering. He suspects that the number of the seller is fake. After this, he is scared of shopping again. But he still wants to shop online, so he wonders if there are several ways to shop online. So, what should Ali do? First, Ali should check the reviews from other customers before buying from a seller. Good reviews means that the seller is trustworthy, and most online shops have a star rating system. The higher the stars, the more reliable it is. Second, Ali should pay attention to the description better. Most shops will provide the size chart, and Ali can also message the seller for better description of the product. Lastly, to prevent scams, Ali can choose the pay on delivery option. That way, if the product doesn't arrive, Ali won't lose any money. Now, after learning these tips and tricks, Ali never had a problem with online shopping again. Remember to shop online safely. Thank you for watching. Nah, itu tadi teman-teman tentang animation video tentang online shopping. Jadi kayak kita harus berhati-hati dan bagaimana cara menggunakan fintech, karena terkadang fintech pun bisa memberikan dampak negatif. Seperti tadi kita bisa dibohongi dan sebagainya.
Tetapi kita sudah memberikan tips and trick juga. Nah, untuk menutup sharing sessionku hari ini, aku akan memberikan quotes dari Robert Kiyosaki. Financial freedom is available to those who learn about it and work for it. Nah, mungkin banyak sekali kalian yang datang hari ini tujuannya untuk mencapai kemerdekaan finansial. Nah, di sini kalian sudah belajar banyak hari ini dan juga besok. Tinggal bagaimana cara kalian menerapkannya saja agar kalian dapat mencapai kemerdekaan finansial. Nah, demikianlah sharing session singkat dari aku tentang financial camp, tentang financial engineering, dan juga sebuah animasi pendek. Dan untuk kalian yang ingin kontak aku, kalian bisa kontak aku di @dermazz atau connect di LinkedIn aku, Dharma Setiawan, untuk lebih tahu lagi tentang financial engineering, tentang CWK Sencan, ataupun tentang magang dan lain-lain deh. Aku bakalan jawab kalian. So, that's all teman-teman buat presentasi singkat dari aku. Mohon maaf apabila aku ada kesalahan kata dalam menyampaikan presentasi ini. Terima kasih telah mendengarkan. Dan tetap semangat, all emissaries. Kita masih ada 4 sesi. Jadi apabila kalian ketinggalan absen, ya ini kesempatan terakhir teman-teman untuk mendapatkan e-book dan e-certificate dari kita. Ya, kalian mungkin bisa bayangin juga ya, kita buat e-book dalam 1 bulan. Kita nerbitin buku juga, dan itu kita udah janjiin. So, semangat teman-teman buat klaim sertifikat sama klaim e-booknya. Oke, thank you Kak Dharma atas sesi sharingnya. Nah, coba Kak aku mau lihat yang ini dong, yang quotes dari Robert Kiyosaki tadi, slide Robert Kiyosaki. Teman-teman, sebelum aku bagiin link absen, udah banyak banget yang mau absen nih. Oh iya, reaction tepuk tangan, jangan lupa kasih reaction tepuk tangan dulu. Sebelum aku bagi link absen, ada nggak yang bisa jawab? Tadi di sesinya Kak Denis, cash flow kuadran itu ada apa aja? Ada yang bisa jawab? Mungkin raise hand. Cash flow kuadran, benar nggak sih yang 4? Aku udah lama deh. Wes, oke. Udah ada yang reset. Radif? Halo Radif? Halo. Wes. Keren. Coba apa aja cash flow kuadran? Cash flow kuadran menurut Robert Kiyosaki ada 4, yaitu employee, business owner, investor, juga self-employed. Ya, thank you. Ya, betul. Kayaknya benar ya. Tahu deh. Thank you juga Kak Dharma sesi sharingnya. Makasih udah bikin videonya keren banget sih tadi. Abis ini boleh di-share link absen udah di-share belum ya di chat? Boleh teman-teman link absensinya di-share sambil operator bisa diputar. Kita ada special performance untuk menutup hari ini dari Kak Okta. E-book akan di-share di akhir periode ya. Karena itu e-book berisi semua materi. Dari sesi 1 sampai sesi 6. Kakak operator boleh di-share dulu untuk special performance. Oke, thank you. Kita lihat orang dance dulu nih. Wes. Oke, tepuk tangan guys. Boleh tepuk tangan. Kita kasih reaction. Doesn't matter what your baby hate or love. I know
Oke, keren banget. Agak sedikit bermasalah ya absensinya ya. Teman-teman, link presensinya masih bermasalah ya, guys. Aku kayak udah bisa isi absen belum sih? Soalnya aku harus absen juga. Oke, udah bisa ya. Oke, thank you teman-teman. Bisa sambil diisi link presensinya. Mungkin videonya agak-agak macet tadi. Aku akan dibenerin dulu abis ini. Semoga nggak macet ya. Aku cuma mau ingetin lagi untuk besok, jangan lupa teman-teman kita gunakan format yang sama untuk tetap on cam yang tidak bermasalah. Dan ketika sesi foto akhir nanti, sesi foto bersama, jangan lupa untuk on cam semua. Karena kita di sini ada kurang lebih 8-9 slide. Mungkin teman-teman bisa tahan senyum ya, tahan senyum sampai habis. Itu sampai slide ke... Kenapa sih demen banget di highlight? Gede betul muka satu screen. Oke, thank you teman-teman untuk waktunya sama hari ini. Boleh diisi dulu link presensinya, akan dibuka sampai 45 menit ke depan. Oh, ini yang dance nih. Kak Okta udah hadir bersama kita. Kak Okta. Halo teman-teman. Oke, kita sambil kita nungguin ini dulu ya Kak. Kita nungguin peserta isi absen mungkin sampai jam 4:40, habis itu kita akan tanya jawab sedikit. Nggak apa-apa ya Kak? Thank you banget udah ngeluangin waktunya. Partner aku udah ada belum nih? Iva, Kak Iva udah hadir? Belum. Oke. Masih di mute. Kak Okta ada 2 dance hari ini ya? Iya, benar-benar. Oh, aku lupa, sorry. Kita putar dance keduanya ya. Maaf guys, hostnya training. Kita harus maklumin ini acara baru. Seperti Dharma bilang, kita membangun acara dari nol. Boleh di-share screen untuk dance yang kedua. Wes. Keren betul. Kak, ini sebelum diputar aku mau nanya dulu, selain di Google, di Zoom nih, kakak ada upload ini di YouTube juga kak atau di Instagram? Ada kok di YouTube, di-upload sama radionya. Oh, ini di radio, dari radio di covernya? Yang menyelenggarakan radio maksudnya. Oh, wes, keren. Jadi kalau misalnya di teman-teman videonya agak nge-lag, bisa disaksikan di YouTube juga ya Kak Okta ya? Searchingnya Marcella Octavina atau? Play 99ers. Oh, oke. Play 99ers. Play 99. Mungkin bisa ditulis di chat Kak, biar teman-teman tahu. Nanti bisa teman-teman nonton di YouTube, kita saksikan dulu di sini ya. Semoga nggak ngendet. Boleh diputar kakak operator, thank you.
말해봐다 어서 다 cause I'm not shy Not shy 난 내 인생 넌 잘보니까 Not shy Not shy 난 내 Give me 다다다다다다다 Not shy 난 내 인생 넌 잘보니까 Not shy Not shy 난 내 너를 원해 너를 돼 cause I'm not shy No matter if you love me or hate me I don't wanna be me, one and only me. Cause it's sweet up. I wanna be me. Kedengeran? Cek cek cek. Wih, keren 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 keren. Kak, aku habis ngestok tadi. Kakak nih menang yang di Dance Cover Competition Gangnam Festival ya? Ya bukan sih. Ya, Ya. benar. Oh, itu kakak bawain dance cover apa aja di situ? Per tim atau itu individu? Itu kategori grup. Oh, Dan grup itu bebas kategori. sih. Lagunya bebas. Oh, lagunya bebas. Itu pas kakak bawain, menurut kakak dance covernya paling susah atau menurut kakak pribadi paling susah atau enggak? Oh, enggak sih. Kalau paling susah itu dance cover boy group biasanya. Kan kalau Oh. powernya beda ya Iya. sama cewek. Boy group favorit kakak apa nih? Wih. K-popers alat. Kakak apa sih suka dance cover itu dari SD atau kayak baru-baru teenagers life atau kayak udah emang passion? Teenagers life. Dari kelas 8 SMP sih aku. Wah, kakak di UB ya, itu _UB Oh iya. Universitas Brawijaya. Iya, di Oke. Kakak berarti di YouTube tuh cukup aktif. Tadi apakah namanya aku lupa yang di YouTube? Play 99ers. Oke, Play 99ers. Nah, selain di YouTube gitu, kakak aktif dance di mana? Kayak bikin dance cover di mana gitu? Aku biasanya di YouTube sih, YouTube aku pribadi sama YouTube. Instagram, terus kalau TikTok kayaknya enggak deh. Kalau TikTok paling dance-nya yang ya dance TikTok biasa aja. Oh, TikTokers pada umumnya lah ya. Iya, bener. Oke, thank you Kak. Itu aja, kakak di UB jurusan apa? Aku ilmu teknologi pangan. Wah, ilmu teknologi pangan, tapi bisa ini juga ya nge-cover dance juga, keren. Di luar kampus, jadi masih ada hobi yang ya menghasilkan lah. Oke, thank you Kak Okta atas waktunya. Teman-teman, kita udah di penghujung acara banget nih. Kita saat ini sebenarnya akan masuk ke sesi kesimpulan. Aku boleh tahu nggak, teman-teman, apakah udah upload story semua? Udah upload story semua belum, guys? Atau ada yang belum? Kak Iva udah ada belum ya? Kayak aku ngomong sendiri gitu, guys. Fix. Aku temenin Derit. Karena kita udah 3 minggu ya. Tolong ganti orang. Iva. Oke, thank you teman-teman yang belum update story, bisa langsung update story. Kebetulan dari pihak Kak Denis juga menepati janjinya ya untuk memberikan giveaway. Mungkin pemenangnya akan segera diumumkan nanti. Buat yang belum update stories, bisa langsung di-update story. Bisa per sesi 1, 2, 3. Bisa kayak semuanya langsung. Wih, mau sharing apa nih? Oh, pemenangnya, jeng. Banyak banget. Itu yang Jadi di-repost. pemenangnya udah di announce ya sama Kak Denis tadi. Siapa sih yang dapat? Aku nggak update menang, boleh nggak sih? Nggak boleh ya? Nih. Berapa orang tuh? Itu siapa? Banyak, Itu siapa, Pak? Panitia bukan? Kalau panitia terus kita bully. Ini yang pertama ya yang menang. Siapa? Username-nya siapa? Username-nya nanti ada di akhir. Ini pemenang kedua. Nih sih, ini aku ngelihat ini story siapa ya, teman-teman? Ini story siapa? Ada gak? Ngaku. Boleh raise hand? Ini story-nya siapa? Banget ya, Kak Denis. Itu keren sih. Aku suka story yang tadi. Aku sempat lihat juga di Instagram. Sama Niat ini. banget.
nyatetnya? Nih, ini yang Wih, ketiga ya berarti. kayaknya nggak ada dari panitia tuh. Panitia nggak ada yang Nah, ketik. ini ya. Udah semuanya ya. Oke, Sedumitin. Asik banget. ada yang menang nggak? Teman-teman ada yang menang atas nama Cynthia, Hendrik, atau Yulita? Ada yang masih ada atau udah pada left? Atas nama Cynthia, Hendrik, Yulita. Udah nggak? Ya Allah, dikacangin guys. Udah, it's okay. Kita lanjut aja. Kita langsung ke sesi kesimpulan. Oke, paling ini sedikit kesimpulan singkat teman-teman. Aku akan nyimpulin sesi pertama ya Kak Iva. Sesi pertama kita bahas tentang the world of personal finance bareng Kak Denis tadi, yang juga dimoderatorin sama aku lupa sama Kakak Vila. Kak Denis kita belajar banget apa aja itu tingkatan-tingkatan dalam berinvestasi, dan mungkin bisa ke sum up nanti dari story di Financial Camp. Teman-teman yang sudah bikin kesimpulan, terima kasih. Dan jangan lupa untuk tag Financial Camp, karena dari situ kita akan melakukan penilaian untuk BSMI series di akhir acara. Betul Sesi kedua, banget. Sesi kedua tadi kita banyak membahas mengenai karir on financial industry bareng Kak Pascal. industri banget. Jadi kita banyak dapat insight nih apa aja sih kira-kira karir yang bisa di-apply sama teman-teman untuk di industri finance itu sendiri. Serta juga tentunya dengan tips dan trik yang bisa teman-teman terapkan untuk apply di sektor itu gitu. Oh, Yang dan terakhir, ditutup sama sesi terakhir ya Kak Iva ya tadi. Sesinya Kanapnap tentang P2P lending gitu, how to make extra money, khususnya di bidang P2P, tentang membahas beberapa aplikasi yang ya mana yang baik, mana yang enggak, mana yang ini, mana yang itu, mana yang ono, mana yang ini gitu. Oh, masih ada yang nanyain absensi. Masih ada yang nanyain absensi nih guys. Absensi tolong di-share ulang guys. Kita nggak boleh kehilangan satu jiwa. Oke, untuk teman-teman di link presensi itu ada penilaian. Kalau kalian ke page kedua itu akan ada penilaian untuk each performance, untuk sharing session, dan untuk moderator, bahkan MC. Kami juga bisa kalian nilai. Kalau emang aku pembawaannya nggak ini, teman-teman bisa tulis saran di situ, atau Kak Iva, atau ada siapa yang kurang berkenan, bisa sarannya dimasukin. Dan juga akan ada, ini sedikit bocoran untuk sesi besok. Habis ini kita bahas assignments ya. Akan sedikit bocoran mengenai sesi besok, itu di mana sesinya Cicoai sama Pak Laurentius dan Tante Coai itu akan membahas sedikit banyak seperti talk show nih Kak Iva. betul. Di mana nanti di sesi-sesi tersebut materinya itu enggak banyak. Yang banyak adalah sesi diskusi. Tadi dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, kita udah lihat ya Kak Iva di link feedback, kebanyakan waktunya itu kurang. Ini aku kayak orang aneh banget nggak sih gini? Biar kedengeran, nggak apa-apa lah ya. Udah cukup banyak yang bilang kalau untuk diskusinya tuh kurang, waktu untuk diskusinya kurang. Ya kita udah bikin waktu yang cukup panjang tapi masih kurang. Jadi besok teman-teman bebas disiapin pertanyaannya, udah ada kolom pertanyaan juga di link feedback, dan bisa ditanyakan kembali besok, ditambahin pertanyaan-pertanyaan besok yang akan dirangkum. Teman-teman tanyakan lagi ke Pak Laurentius mengenai digital bank, dan ke Tante Coai mengenai instruments of investing. Tadi kita udah hype banget kayaknya sesinya Cicoai ini ya Kak Iva. Makanya ditaruh di akhir. Banyak fansnya nih di sini. Benar banget, kita akan masuk ke assignments nih. Mungkin Kak Eva bisa bacain assignments kita apa. Operator bisa bantu share screen. Yap. Wes hadir ini penggemar Cicoai ini. Luar biasa. Ini besok pasti rame nih. Ya aku kayaknya mundur ya Kak. Aku di antara suhu tuh suka merasa insecure gitu. Ya, kita nggak usah ngomong deh. Assignment-nya. Operator bisa dibantu share screen untuk assignments day 1. Ada nggak? Wih, Ratu IHSG. Luar biasa. Jangan lupa dengerin Clubhouse-nya. Kayak Clubhouse Cicoai juga masih aktif deh tiap malam. Kalau teman-teman tahu, aku juga sempat masuk untuk mempromosikan. Anaknya demen banget. Kemarin ya sih ya. Demen banget nyelenong. Pikir banget ya. Lucu-lucu. Iya. Oke, apakah assignment-nya bisa di-share screen? Kakak operator, link operator, atau misalnya Kak Iva boleh bacain aja nih aku. Dilarang membahas saham-saham tertentu, tolong. Mau agro, BBRI, BPCA, dilarang dibahas sekarang, besok ya teman-teman. Kita tahan dulu. Oke, jadi untuk sesi assignments day 1, nggak jauh-jauh dari story, Kak Iva, udah terlihat mungkin kakak ada materi assignments-nya? Belum terlihat sih di sini. Oke. Ada di grup lain, Di grup lain.
Jadi untuk assignments day one itu cuma sekedar post story, aku baca dulu. Sekedar post story tentang key point learning dari setiap sesi, akan disediakan formatnya, akan dipost. Thank you banyak Aurentius. Akan disediakan format story-nya seperti apa. Ini yang share screen, yang ngedesain slide-nya juga nih teman-teman. Cukup multitasking ya sebagai panitia di sini. Financial Camp Post Challenge Day One. Jadi teman-teman mempost di story atau misalnya di LinkedIn juga it's okay. Ada link semua speaker kami, bahkan Kak Dharma, aku, Kak Iva, atau siapapun moderator juga ada LinkedIn-nya. Kalian bisa tag di situ. Pengen banget di tag guys. Itu bisa key point learning dari setiap sesi. Setelah misalnya kalian setiap sesi itu di tag financialcamp.id dan FLS Summit karena FLS ini yang mengatasi kami sebagai Financial Camp di sini. Kami merupakan acara peranakan gitu ya dari FLS, dan formatnya akan disediakan di Instastory. Setelah ini kita akan masuk ke sesi foto bersama. Teman-teman, ayo yang mau pakai jilbab dulu, mau mandi, cuci muka, touch up, lip balm, bedakan, it's okay. Waktunya disediakan. Kurang lebih sampai 17.55. Ini di screenshot dulu nggak apa-apa teman-teman untuk assignments biar teman-teman tahu apa yang harus dipost nanti. Dan apalagi ya Kak Iva ya? Oh ya, template-nya udah dibagi belum? Template nanti akan ada di Instastory ya teman-teman. Oke. Jadi silakan pakai template itu untuk ngepost insight teman-teman gitu. Betul. Kok aku bilangnya tadi 17.55 ya. Guys, kalau di tempat aku jam segitu. Kalau tempat kalian jam 16.55 sampai 16.55 ya. Iya, betul banget. Kita suka jet lag. Gitu. Kalau mau tag aku juga apa-apa di Instagram ya. Boleh banget ya, Kak Iva. Boleh langsung promosi aja. Boleh langsung di tag aja di Instagram. Oke, kita habis ini masuk sesi sekali lagi kita akan masuk ke sesi foto bersama. Teman-teman bisa on cam dulu. Yang mau benerin jilbab, yang mau touch up, it's okay. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Yang pandu operator ya berarti ya? Ya, yang tidak berhalangan bisa dipakai virtual background-nya ya teman-teman. Fasih. Oke, udah ya. 6 slide. Oke, 1. Ada lagi yang ditunggu? Sebentar Kak, sebentar. Slide ketiga, slide keempat, slide ke-6 mungkin bisa di on cam dulu. Aku ngeliat banyak banget sih sebenarnya, tapi thank you banget teman-teman yang udah hadir sampai sesi terakhir ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa sehabis ini ya, sehabis kami melakukan penutupan Dewan. Dan kalau misalnya langsung live boleh, tapi kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Virtual background-nya boleh tetap dipakai. Oke, 1. Kakak operator boleh? Oke, 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4 kayaknya nggak usah di screenshot ya, karena off cam semua. Mungkin ganti gaya dulu lah, biar. BTW itu Rich, apa? Punyamu tuh loh daun. Oh iya. Tolong, boleh lah kalau teman-teman mau pakai. Jadi ada sebuah sedikit banyak kewajiban. Karena kan kami dari FLS, tim FLS itu ketika kita rapat, dari dulu akan selalu pakai filter ini. Sebuah kewajiban tidak tertulis dari Ricci, kalau nggak pakai akan di-kick. Radif pakainya daun, Radif, bukan kacamata. Yesus. Oke, udah semua ya. Ayo pakai filter daunnya, pakai. Besok nggak diterima di sesinya Cicoa ya. Gak bercanda. 1, 2, 3. Oke, next slide. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Boleh langsung
kalau misalnya mau live, sesi sudah berakhir. Jangan lupa assignment-nya untuk dikerjakan, link absensi, link presensi, dan link feedback diisi. Jika teman-teman ada pertanyaan untuk Pak Lau dan Tante Coai besok, bisa langsung dituliskan di link presensi. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung sekarang sama aku, Kak Dharma, ada Kak Ifah juga, dan kakak-kakak panitia lainnya. Dan ya, sekian dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Sebenarnya harusnya ada pantun nggak sih? Aku lupa deh, kita tuh harusnya ada pantun. Iya ya, Maaf nggak pantunnya? lupa. Yaudah, Kita pakai pantun Kak Dharma aja lah, Pak, yang sumur di ladang tuh. Gimana Mak? Itu gimana Mak? Coba pakai. Kalau ada sumur di ladang, jangan lupa numpang mandi. Bukan, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Oh, kenapa harus numpang mandi ya? Nggak boleh skincarean, numpang apa? Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wis. Thank you. Thank you. Terima kasih Kak Riki, Kak Iva, Kak Dharma semuanya. Sehat selalu. Thank you Abdullah. Sampai Ya, jumpa sampai besok. besok ya. Teman-teman, kalau ada yang Balik lagi guys. dipandang kurang dari sesi 1, jangan lupa untuk ditulis di link feedback ya Kak Iva. Makasih, Kak. Terima kasih. Thank you Radif, thank you. Boleh sambil di-share lagu dong biar nggak klik guys. Kita share lagu. Kakak operator boleh share lagu atau video looping promosi. Video teaser ya berarti? Betul. Trailer. Recording boleh di stop. Video trailer aja sih. Teman-teman panitia yang masih ada, kita foto bareng yuk. Untuk peserta, kita izin untuk meremove ya. Fah, apa aku end meeting aja ya, Fah? Kenapa? Aku end meeting, kita pindah tempat satunya ya buat foto. Ini Kalau aku remove nanti besok mereka nggak bisa join lagi. oh iya. Wih, masih ada yang join loh sampai sekarang. Radif, gak ada kesibukan lain, Radif? KRS, Kak. Oh, kamu yang KRS dari tadi. Kamu mau nggak bisa pakai virtual background ya? 890389144037. Acaranya udah siap. Hah? Jadi begini, Kak. Itu ada namanya. Keren. Oh.
Jadi hilang gitu. Saya live ya Kak, izin. Iya, thank you Ya, ya sampai Radif, jumpa thank you. besok. Ketemu lagi Kasih besok. tadi. Dadah. Kayaknya Bye. udah tinggal panitia semua ya. Belum. Belum Sudino itu. Hai, oh, udah. Sudino. Oh, Ya, ya. Ayo teman-teman on cam yuk. Kita foto. Aku nggak ada filter begituannya. Tahu. Ya, Rebek emang HP lu rebek. Dia di waiting room. Kayaknya nggak ada. Oh, Ada. kamu pindah ke waiting room. Guys, gue tuh dari tadi minta co-host, gak ada yang ngasih gue co-host. Ada yang nggak ke-mute, kagak ada yang nge-mute. Mana sini panitia 16 orang. Sorry itu salahku sih, Rich. Aku yang sangat buat kamu co-host. Yang lainnya nggak bisa. Makanya. Davin ada nggak? Davin nggak ada ya? Mak, post di story mah template ininya. iya tempat tugasnya. Oke, thank you teman-teman. Gak ada yang mau on cam nih. Ayo cepet-cepet. Iya, sharing sessionku lupa di YouTube, Rich. Rebek. Dari tadi tuh ini masih recording. Ah, Halo stop Kak ya. Sal.